Di video nomor 205, telah membuktikan klaim Gereja Katolik Roma, bahwa Kristus mendirikan Gereja Katolik melalui Rasul Petrus, berdasarkan Matius 16, ayat 18, bisa disanggah. Apa buktinya? Buktinya sederhana, yaitu dengan membandingkan ajaran keselamatan, yang Gereja Katolik Roma ajarkan, dengan ajaran keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Misalnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 841, mengajarkan bahwa rencana keselamatan juga merangkum mereka, yang mengakui Sang Pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maharahim. Perhatikan Katekismus Katolik itu mengajarkan, bahwa kaum muslimin juga berada di dalam rencana keselamatan. Ini artinya, ajaran Katolik Roma ini mengajarkan, bahwa Muslim pun bisa selamat. Tentunya ajaran Katolik itu, berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, yang mengatakan di Yohanes 14, ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Ini artinya, kaum Muslim tidak bisa selamat tanpa Kristus. Nah, inilah bahasan video saya kali ini, yaitu ada beberapa umat Katolik yang menyanggah argumen saya di video itu. Misalnya di antaranya, Druid Angkasa mengatakan, masalah Konsili Vatikan kedua, Islam bisa selamat dan ateis bisa selamat, toh juga yang tentukan Tuhan, bukan? Yesus kan bilang akan jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, apa ada dibilang di situ percaya kepadaku? Jadi tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, bila tidak percaya kepadaku. Kan tidak ada. Dan ada beberapa lagi sanggahan yang agak aneh, yang saya akan bahas di video ini. Tolong simak terus video ini sampai tuntas agar Anda tidak salah paham. Saya mengatakan di video nomor 205, bahwa Katekismus Gereja Katolik nomor 841, yang mengajarkan Muslim bisa selamat tidaklah Alkitabiah. Nah, seorang Katolik bernama Robert Banggung, mengatakan, Alkitabiah, itu kan hanya keyakinan Protestan. Protestan selalu, dan hanya berdasarkan pada yang tertulis. Anda harus sadarlah, kitab-kitab yang ada dalam Alkitab semuanya dikumpulkan, dan dikanon oleh Gereja Katolik, bukan oleh Protestan. Protestan hanya mengambil dari kitab-kitab yang ada dalam kitab suci Gereja Katolik. Dari 73 kitab, Protestan hanya mengambil 66 kitab. Kenapa? Karena hanya 66 kitab yang sesuai dengan iman Martin Luther yang dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik. Kok gak malu, mengambil kitab dari kitab suci Gereja Katolik, lalu menafsirkan sendiri dan merasa paling benar? Saya pernah komen panjang lebar tentang video Anda sebelumnya. Anda itu so tahu dan so pintar. Sangat jelas dalam Injil Yohanes dikatakan, tidak semua perkataan dan perbuatan Yesus kami tulis di sini. Kalau ditulis semuanya tidak cukup dunia ini menampungnya. Anda belum mengerti dan belum paham juga. Anda masih bicara Alkitabiah. Alkitabiah yang mana? Jelas-jelas ada 12 rasul. Anda hanya menerima kesaksian tentang Yesus hanya dari 4 rasul yang menulis keempat Injil. Kita sudah mendengar argumen saudara Robert Banggung, dan saya akan membahasnya dalam beberapa poin. Pertama, sola scriptura. Biasanya umat Katolik berpikir, arti sola scriptura adalah, umat Protestan hanya percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab, sedangkan ajaran bapak-bapak gereja mula-mula, konsili dan pengajaran tokoh-tokoh besar Kristen lainnya, ditolak. Pemahaman umat Katolik ini adalah salah besar. Istilah sola scriptura, atau hanya Alkitab berarti, Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas, yang mustahil keliru dalam urusan iman dan amalan Kristen. Sedangkan sumber sekunder lainnya, seperti ajaran bapak-bapak gereja atau konsili, atau pengajaran lainnya dari tokoh-tokoh Kristen, memiliki otoritas di bawah Alkitab dan bisa salah. Oleh karena itu, jika ajaran bapak-bapak gereja, konsili ataupun tokoh-tokoh gereja yang bertentangan dengan Alkitab, maka ditolak. Nah, dalam konteks ajaran Katolik Roma, yang berasal dari Konsili Vatikan kedua, yang mengajarkan umat Muslim bisa selamat,
maka secara otomatis dianggap aneh. Karena bukan saja, memang tidak ada di Alkitab. Tetapi juga, tidak diajarkan oleh gereja Katolik itu sendiri, sebelum adanya Konsili Vatikan II. Jadi ajaran Muslim bisa selamat adalah doktrin baru, yang ada di tahun 1960-an. Sebelum itu, tidak ada. Poin kedua, Alkitab milik Katolik, atau tidak ada Katolik, maka tidak ada Alkitab. Argumen yang sering kita dengar adalah argumen umat Katolik yang mengatakan, tidak ada Katolik maka tidak ada Alkitab. Jadi umat Katolik mengklaim, bahwa Alkitab itu monopoli gereja Katolik Roma, karena yang mengumpulkan, dan mengkanonkan kitab suci adalah gereja Katolik Roma. Nah, ini sebuah klaim yang menarik, dan karena bahasannya cukup panjang, dan dibutuhkan sanggahan seorang ahli, maka saya memberikan link sanggahan argumen umat Katolik itu, di channel Dr. Deki Enggadas. Saya persilakan Anda untuk menyimak channel itu, dan link channel itu ada di kolom deskripsi. Penjelasan Dr. Deki Enggadas itu sungguh mencerahkan. Poin ketiga, ajaran Protestan bersumber dari Katolik. Argumen kedua yang sering kita dengar adalah, ajaran Protestan itu bersumber dari gereja Katolik Roma. Tentunya, sebagai seorang non-Katolik, saya harus mengakui, bahwa salah satu bapa reformator, yaitu Martin Luther, dulunya seorang imam Katolik. Tetapi, apakah berarti ajaran Protestan bersumber dari gereja Katolik Roma? Tentunya, pendapat itu kurang tepat. Memang ada kesamaan, misalnya ajaran Tritunggal, sorga dan neraka dan beberapa hal lainnya. Dan tentunya, dalam banyak hal lainnya, ajaran Protestan tidak sama dengan Katolik. Yang benar, sumber ajaran Protestan adalah kitab suci itu sendiri. Jika memang suatu doktrin diajarkan oleh Alkitab, maka itu juga yang dipercayai oleh umat Protestan. Jika tidak ada, maka boleh diabaikan saja. Poin keempat, tradisi suci. Anda juga sering mendengar pernyataan umat Katolik yang mengatakan, Injil Yohanes dikatakan, tidak semua perkataan dan perbuatan Yesus kami tulis di sini, kalau ditulis semuanya tidak cukup dunia ini menampungnya. Sudah sangat jelas, ajaran agama Anda tentang Yesus tidak mungkin sempurna, karena hanya berdasarkan pada yang tertulis, sedangkan iman gereja Katolik berdasarkan baik pada yang tertulis, dan juga pada tradisi yang dibawa para rasul. Tanggapan saya dengan argumen ini sangat sederhana, yaitu apakah ada ajaran tradisi dari bapak-bapak gereja, apalagi dari para rasul yang mengajarkan, bahwa Muslim bisa selamat. Ingat Katekismus nomor 841 itu, adalah ajaran dari Konsili Vatikan II, yang diadakan oleh gereja Katolik Roma sekitar tahun 1960-an. Memang benar, bahwa Injil Yohanes mengatakan, bahwa tidak semua perkataan dan perbuatan Yesus ditulis di kitab Yohanes. Tetapi tentunya, tidak boleh pula gereja mengajarkan hal, yang tidak diajarkan oleh Kristus. Demikian juga dengan tradisi suci. Apakah boleh mengajarkan doktrin, yang bertentangan dengan tradisi suci sebelum adanya Konsili Vatikan II? Nah, sekarang kita bahas komentar dari Druid Angkasa. Inilah jawaban saya terhadap komentar dari Druid Angkasa saat mengatakan, Islam bisa selamat dan ateis bisa selamat, toh juga yang tentukan Tuhan, bukan? Saudara Druid benar, bahwa yang menentukan keselamatan adalah Tuhan. Dan keselamatan itu sudah ditentukan caranya oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kecuali melalui aku. Ingat ya, Tuhan sendiri sudah menentukannya, yaitu keselamatan hanya bisa diperoleh melalui dirinya. Lebih lanjut, Saudara Druid Angkasa berkomentar, Yesus kan bilang akan jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, apa ada dibilang di situ percaya kepadaku? Jadi tidak ada seorang pun datang kepada Bapa bila tidak percaya kepadaku. Kan tidak ada. Jadi menurut Druid Angkasa, di Yohanes 14, ayat 6 itu, tidak ada perkataan, percaya kepadaku, atau percaya kepada Yesus, untuk beroleh keselamatan. Nah, sekali lagi, Saudara Druid Angkasa benar, yaitu di dalam Yohanes 14, ayat 6 itu, tidak ada pernyataan, percaya kepadaku, atau percaya kepada Yesus, untuk beroleh keselamatan.
Tetapi mungkin, saudara druid angkasa lupa, bahwa ada banyak ayat-ayat lainnya yang mengatakan, bahwa percaya kepada Yesus untuk beroleh selamat. Misalnya, di Kisah Para Rasul 16, ayat 31, mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan saya ingin menarik perhatian saudara druid angkasa dengan sebuah renungan dari situs Katolik, yang berjudul Renungan Hari Minggu Paskah kelima, Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup. Situs itu mengatakan, dan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang rumah Bapa yang memiliki banyak tempat tinggal. Dan untuk sampai ke rumah Bapa itu, Yesus menawarkan jalan ke sana. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Untuk itu kita harus percaya. Maka kalau kita mengenal Yesus sebagai jalan, itu berarti kita harus berjuang supaya jalan dan pola hidupnya menjadi jalan dan pola hidup kita juga. Maka menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah benar Yesus itu punya arti bagi hidup kita secara pribadi? Apakah kita sungguh mengikuti jalannya dan percaya pada kebenaran ajarannya, agar kita pun hidup dari kelimpahan hidupnya? Ia menawarkan jalan yang harus kita lalui. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mengenal Yesus berarti membiarkan diri kita diubah untuk mengikuti pola dan cara hidupnya. Dia adalah jalan yang mengantar kita, dengan selamat ke rumah Bapa, yang banyak tempat tinggal. Tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, untuk memperoleh kebenaran sejati, dan kehidupan yang abadi. Saya ingin Anda memperhatikan khotbah renungan ini, yang mengatakan, Dia adalah jalan yang mengantar kita dengan selamat ke rumah Bapa, yang banyak tempat tinggal. Tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita untuk memperoleh kebenaran sejati dan kehidupan yang abadi. Sekali lagi perhatikan pernyataan, tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Apa artinya pernyataan itu? Bukankah hanya melalui Kristus, sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Nah, apakah renungan itu memberikan ruang bagi umat Muslim bisa selamat ke rumah Bapa, tanpa melalui Kristus? Tentunya, tidak, karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Jika umat Muslim bisa selamat, maka Yesus bukanlah satu-satunya jalan kepada Bapa, bukan. Dan ini adalah komentar terakhir dari seorang Katolik, yang bernama Chris. Dan saya percaya, bahwa komentarnya itu merupakan hasil dari halusinasinya belaka. Chris mengatakan, di Konsili Vatikan II menulis bahwa agama Islam juga ada keselamatan. Dan itu bagi saya pribadi adalah nubuat. Setelah saya menyelidiki mengapa Paus Yohanes Paulus II mengatakan, bahwa Islam ada keselamatan, ternyata dilihat dari sejarah hidup Rasul Muhammad, dan silsilah moyang leluhurnya. Rasul Muhammad yang diambil dari darah keturunan bapaknya Rasul Muhammad, ternyata ada tertulis di Magisterium, di mana Magisterium itu adalah bapak-bapak gereja yang pernah ada hidup di zaman Rasul Muhammad. Dan banyak kisah tentang Muhammad yang sesungguhnya ada itu tertulis di catatan pada Magisterium itu, yang beda sekali dengan kisah yang tertulis di kitab Al-Quran. Dan tentunya, komentar yang bersumber dari halusinasi tidaklah perlu ditanggapi, karena saya tidak ingin ikut berhalusinasi.